Kumis, jenggot, bulu dada adalah pertumbuhan rambut sekunder yang wajar dialami pada pria. Namun tak jarang ada sebagian kecil wanita yang juga mengalami pertumbuhan rambut yang tidak semestinya. Sarah O'Neill dari Inggris yang berusia 29 tahun misalnya, memiliki kumis dan jenggot akibat gangguan kesehatan. Diawali dengan bertambahnya berat badan dan terganggunya siklus menstruasi. Kemudian Siobhan Fletcher, 37 tahun yang memutuskan untuk tidak mencukur kumis dan jenggotnya untuk keperluan pencarian dana. Ada lagi Mariam, kelahiran Jerman 49 tahun yang dijuluki wanita berjenggot setelah kelahiran anak pertamanya di usia 28 tahun. Ketidakkeseimbangan hormon yang dialami Mariam pada saat kehamilan memicu pertumbuhan rambut yang tidak lazim dialami wanita ini. Nah, di Dr. Oz Indonesia episode sebelumnya kita sudah bicara mengenai pertumbuhan rambut sekunder pada seorang wanita seperti jenggot, kumis, bahkan bulu di dada. Nah, bicara masalah pertumbuhan rambut sekunder di bagian-bagian tertentu, di mana ini identik dengan seorang pria, saya kedatangan dua wanita cantik dengan khas masing-masing. Tepuk tangan buat bintang tamu saya, Iis Dahlia dan Aziza. Halo Mbak Iis. Apa kabar? Dari zaman saya kecil gini, sampai saya segini, cantiknya masih sama aja. Ya iya, masih saya ganteng. Iya. Halo Aziza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, aduh hebat sekali dua wanita cantik ini ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Aziza dan Mbak Iis Dahlia. Tapi gue nggak se-Aziza gini dong. Enggak. Nah makanya saya bilang masih kalah keren ya. masih kalah keren. Ya, saya bilang dua wanita cantik dengan ciri khas masing-masing. Bener-bener. Tapi ada kesamaan sedikit, yaitu maaf Mbak Iis Dahlia, kumis. Boleh nih sedikit buka-bukaan buat Dr. Oz Indonesia? Boleh. Nah, memang dari dulu adalah khas dari Mbak Iis Dahlia adalah bicara masalah kumis. Tapi ada yang lebih identik lagi adalah Aziza. Anda pasti Lebih pengen dahsyat. tahu apa sih kemungkinan resiko atau penyebab dari pertumbuhan rambut sekunder terutama kayak kumis ini pada wanita? Yuk, kita ada percobaannya. Aziza dan Mbak Iis temani saya ke set percobaan. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu saya. Nah, kita udah di set percobaan dengan Dr. Ari Polim. Apa kabar, Dok? Baik. Iya. Kenalin di Iis Dahlia. Hai. Kemudian Aziza, Iis di tengah-tengah. Dokter kok nungguin rumput sih? Enggak, yang ini ada bergoyang. ceritanya, Dr. Ari, Aziza, Mbak Iis, ini ada ceritanya. Tadi saya bilang bahwa kemungkinan pertumbuhan rambut sekunder itu ada disebabkan oleh berbagai kemungkinan Makanan. penyebab. Oh, penyebab. Yang pertama adalah genetik atau keturunan, gitu Dok ya. Karena bagaimanapun genetik itu juga memegang peranan. Kemudian yang kedua adalah ternyata ada kaitannya dengan resistensi insulin atau penolakan tubuh terhadap fungsi insulin. Insulin kan fungsinya untuk bawa gula ke sel tubuh, ya. Oh, gitu. Jadi kenapa orang gampang diabetes bisa karena insulinnya kebal, resistensi. Nah, ini kita ada percobaan nih. Maaf ya, Riza bisa di sini. Ini ada gundu. Gundu ini kita lambangkan adalah si insulin, ya. Kemudian ini ada paku, kita lambangkan ini adalah rambut. Lalu ini ada plastik, kita lambangkan ini adalah kulit. Ini kan tidak ada pertumbuhan rambut berlebihan. Itu berarti insulinnya masih dalam standar normal atau wajar. Pelan-pelan apabila terjadi resistensi insulin, anggaplah gundunya itu blek gitu ya. Banyak Nongol lah dia. nongol lah dia. Tuh. Nah, Kan pecah ya, jadi Bo. istilahnya di sini ada rambut yang nongol dari Kulit. kulit. Nah, jadi kemungkinan salah satu dari penyebab dari pertumbuhan rambut sekunder itu adalah resistensi insulin ya. Kemudian yang kedua, Kita agak nah ini dia kelainan. rumput. Rumput. Ini ada usia 30, 40, 50. Rumput saya ini ini, Pak. melambangkan si pertumbuhan rambut. Nah, normalnya seorang wanita itu kan estrogen memang sebagai puncaknya di usia masih produktif ya, Dok ya. Kemudian dia menurun, lalu dia makin lama makin nurun. Nah, ini tanda dari testosteron. Riza, Yes. pernah nggak khawatir dengan kondisi yang namanya wanita pasti berkaitan dengan organ reproduksi? Pernah khawatir dan periksa ke dokter? Saya dulu pernah periksa ke dokter. Memang sih indikasinya sih karena saya kelainan hormon.
banyak sekali kemungkinan penyebab dari kasus perempuan atau wanita yang mengalami pertumbuhan rambut sekunder. Dari beberapa kasus itu, salah satunya adalah PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, dari ilmu sisi kandungan atau obstetri, apa itu PCOS? Jadi sesuai dengan istilahnya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome, itu adalah kumpulan gejala dari beberapa gejala. Jadi kita, perkumpulan kita itu memakai kriteria Rotterdam yang di tahun 2003 itu, bahwa penderita yang disebut PCOS harus memenuhi 2 dari 3 kriteria, yaitu pertama, adanya kondisi yang disebut oligo dan atau anovulasi. Berarti tidak sama sekali mens? Jadi pasien itu tidak mengalami ovulasi. Oke. Ya, jadi gangguan perkembangan folikel telur tidak mencapai ke telur yang matang. Kita bisa lihat dengan USG atau kita bisa cek dengan pemeriksaan darah. Kriteria kedua yaitu adanya kondisi yang disebut hiperandrogen, kelebihan hormon androgen atau testosteron, baik secara klinis yang kita lihat maupun secara biokimia hormon. Dan yang ketiga yaitu dengan gambaran USG ini kita melihat adanya gambaran polikistik. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya yang mana polikistiknya, Dok? Ini kan? Ini adalah gambar ovarium. Ovariumnya. Jadi ada yang kiri, ini yang kanan, ya. Nah, yang disebut polikistik itu dia kecil-kecil. Kecil-kecil. Jumlahnya bisa lebih dari 12. Ya, terus ukurannya hanya 2 sampai 9 mili. Oke. Nah, di mana pada saat dia harus ovulasi, itu ukurannya paling nggak harus mencapai ukuran yang folikel matang mencapai ukuran di atas 17 mili. Jadi dia ukurannya begini terus, akhirnya menumpuk. Dan akhirnya ovarium atau indung telur dia akan menjadi menebal, membesar. Kalau kita ukur volumenya bisa di atas 10 mili. Nah, kalau ada gambaran seperti ini, kita bisa bilang inilah polikistik. Polikistik atau PCOS. Nah, bicara masalah PCOS dan gangguan ovulasi, adakah kemungkinan seorang wanita ya mengalami siklus menstruasi yang terganggu? Tapi saya tanya dulu nih sama Ziza, siklus menstruasinya gimana? Alhamdulillah normal tiap bulan. Tiap bulan. Berapa lama? 2, 3, 4 hari, 7 hari lamanya mens? 5 sih rata-rata. Rata-rata 5. Masih normal. Kalau saya jangan tanya Pak, saya normal, saya punya anak 2. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Saya Sudah ngeri terbukti, soalnya ya? gini, makanya saya bilang gini, Ziza begini dia kira-kira bisa nggak ya reproduksinya gitu, punya anak apa enggak gitu. Nah, bisa apa karena enggak? agak makanya Dok, Ya. dari penjelasan dokter Ari tadi itu Ya, gimana? jadi gini, kalau memang kita memenuhi kriteria tadi kan 2 dari 3. Jadi kan nggak harus selalu dengan gangguan haid. Memang gangguan haid menempati hampir 90% dengan PCOS. Tapi bisa tadi kelebihan androgen, hiperandrogen, atau ada gambaran polikistik. Kalau dia memang memenuhi kriteria itu, berarti dia dikategorikan sebagai PCOS. Oke. Nah, memang kalau kategori pasien dengan Tumbuh kumis saja rambut, misalnya gitu. ya, tumbuh rambut berlebihan, itu Belum kita tentu. sebut sebagai Belum hirsutisme, tentu, belum iya. tentu PCOS. Oke. Kira-kira hanya 65% yang kemungkinan PCOS. Yang Memang lainnya dibutuhkan- disebabkan faktor lain. Dibutuhkan pemeriksaan lengkap. Betul. Kalau berkaitan dengan libido, dengan orang yang berkumis, wanita berkumis libidonya tinggi, gimana, Dok? Ya, jadi gini, kalau libido seorang wanita itu biasanya akan terjadi pada saat dia mendekati masa ovulasi. Tuh bukan karena Ya. kumis Dok. Jadi pada Ya. waktu mendekati Curiga masa aja. ovulasi itu terjadi peningkatan hormon estrogen. Nah, itulah saat dia menarik laki-laki. Nah, mungkin dia langsung lebih agresif. Jadi kalau pada wanita yang hiperandrogen, di mana kadar androgennya tinggi, testosteron, sedangkan estrogennya akan rendah karena dia efek kebalikannya. Iya. Justru bisa terganggu libidonya. Karena yang memegang peranan wanita Dia adalah mungkin tidak estrogennya. Nah, solusi untuk Aziza ini apa, Dok? Solusinya, ya, jadi pertama kalau kita lihat secara kosmetik ya, kita perhatikan wanita kan memang secara kosmetik untuk meningkatkan rasa self confidence, percaya Ya. diri, ya itu harus dilakukan tadi elektrolisis atau laser tadi laser. ya, untuk menghilangkan rambut yang berlebihan tumbuh di tubuh dan Tapi di kayaknya ini. Ziza confident aja nih dengan kumis dan jenggot. Iya, Setiap alhamdulillah. orang memang berbeda ya. Jadi paling itu. Jadi yang kedua, kalau memang dia terbukti dengan pemeriksaan hormon androgennya tinggi, kita harus berikan obat-obat yang untuk menurunkan anti androgen. Iya. Sedangkan Aziza memang belum bersuami, belum menikah, ya kan? Bisa salah satu yang paling sering kita paling gampang penggunaan pil kontrasepsi Iya. yang mengandung anti androgen. Itu akan Gitu. menekan pertumbuhan Kalau enggak nanti androgen. tambah lebet gitu dong. Iya. Tambah lebat, Jadi ya, rambut- ketutup rambutnya semua akan sama bisa- rambut gitu. Jadi bisa pelan-pelan rambut yang di dalam terminal bisa ditekan. Oke. Sambil yang luar yang sudah terbentuk dibabat. Ya, Ternyata sudah ya, dibabat. jadi Oke. kita berkumis itu karena di dalamnya bermasalah ya. Baru Nah, statement dari Isdalia tadi menentukan bahwa Anda sendiri yang tahu
apa yang terjadi pada tubuh Anda. Iya, betul. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak wajar, segera periksakan ke Nah, terima kasih buat Dr. Ari Polim atas jawaban. Tepuk tangan buat Dr. Ari. Terima kasih untuk Isdalia dan Aziza, wanita luar biasa. Terima kasih. Aziza tetap semangat. Semangat terus. Wih. Setelah ini saya ada 3 bintang tamu yang akan bermain dengan lemak. Jadi tetap di Dr. Oz Indonesia. Woi, kebiasaan ini Anda lakukan hari Penyebab rasa lapar meskipun sudah makan. Nah, ini tadi bisa Anda lihat bahwa 5 dari ember tadi, isi ember itu adalah yang mengakibatkan lemak di dalam darah meninggi.